Selamat bertemu kembali di channel YouTube Slava Habilinski, dan senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pada saat ini kita akan mempelajari seri kedua dari 28 doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan seri pelajaran pertama dan kedua sudah kita lalui, dan kita tiba pada seri pelajaran yang ketiga, yaitu Allah Bapa. Pembahasan akan dibawakan oleh pastor dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Rongguang, Makassar, yaitu Pastor Patrick Glenn Saku. Bagaimana pembahasannya? Segera kita saksikan saja video pelajarannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini juga kita berbahagia karena kita boleh kembali di dalam satu pelajaran pengenalan akan doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7, di mana doktrin gereja ini dilandaskan dan semuanya berdasarkan akan Alkitab. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita telah mendalami tentang kealahan. Hanya ada satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan dari tiga pribadi yang abadi. Allah yang abadi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu di atas segala-galanya, dan Allah yang maha hadir. Allah yang kekal, dan Allah yang tidak mengenal batas di luar kemampuan pemahaman manusia. Dan yang terpenting adalah Allah yang layak untuk disembah. Dan pada saat ini kita akan belajar dan mendalami pribadi yang pertama, yang terdapat pada bab yang ketiga dari buku doktrin Gereja Masih Advent hari yang ke-7, yang berisi tentang Allah Bapa. Sebelumnya saudara, mari kita tunduk kepala dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, yang kami butuhkan saat ini ketika belajar firman Tuhan, ketika melihat dan mendalami pribadi Allah kami, di mana pengetahuan kami manusia adalah sangat terbatas, dan kami mau belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Marilah Tuhan memberikan kami kesanggupan dalam pikiran kami yang terbatas ini untuk melihat gambaran tentang Allah, khususnya pada Allah Bapa. Berikanlah kami Roh Kudus ya Tuhan. Diberkatilah hamba yang membawakan saat ini, dan diberkatilah saudara yang menyaksikan dan melihat akan tayangan ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbicara atau melihat tentang Allah adalah sesuatu yang bisa dikatakan adalah sangat mustahil. Kenapa? Karena coba kita genggam tangan kita, seberapa besar kepalan tangan kita, dan ini adalah otak kita. Otak kita sebesar kepalan tangan kita. Sebesar kepalan tangan kita ini mau mendalami, mau mempelajari Allah yang sebesar alam semesta. Ini adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Namun, dalam firman Tuhan, ada beberapa gambaran yang kita bisa melihat tentang Allah kita. Dengan pemikiran yang terbatas, tetapi kita dapat memahami apa yang Allah kerjakan, bagaimana karakter Allah. Itu kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang kekal. Satu Tuhan, tiga pribadi. Untuk itu saudara, untuk pelajaran kita, yang paling kita butuhkan saat ini adalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus, mintalah ketika kita belajar, ketika Anda menyaksikan, mintalah agar Roh Kudus menuntun, agar kita memiliki pengertian yang dalam.
pengertian tentang Allah kita dari pemikiran kita yang terbatas ini. Pelajaran kita pada saat ini penting, saudara. Kenapa? Karena banyak terjadi kesalahpahaman tentang oknum yang pertama dari kealahan, tentang Allah Bapa. Disebutkan banyak orang memiliki pemikiran yang terbatas tentang kealahan. Maka dengan pikiran yang terbatas tersebut terjadi kesalahpahaman. Kita lihat beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Yang pertama, banyak orang berpikir bahwa Allah Bapa hanyalah pribadi kealahan yang berdiam diri dan membiarkan anak yang mengurus akan bumi dan Roh Kudus yang bekerja untuk bumi ini. Allah itu hanya berdiam diri. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, Allah Bapa adalah Allah yang pemarah, adalah Allah yang pendendam. Sedangkan pribadi Allah Anak dan pribadi Allah Roh Kudus adalah Allah yang pengasih, yang datang ke dunia ini untuk misi penyelamatan, dan Allah Anak yaitu Kristus Yesus datang untuk membangun kembali satu hubungan, merekonsiliasi hubungan antara manusia dengan Allah Bapa. Kenapa? Katanya Allah Bapa pemarah dan pendendam. Dan pemahaman ketiga yang adalah kesalahpahaman adalah Allah Bapa itu hanyalah Allah perjanjian lama. Tidak ada pada perjanjian baru. Karena Yesuslah yang hadir dalam pada perjanjian baru. Makanya saya katakan pelajaran ini sangat penting, saudara, untuk membuka pemikiran kita tentang pribadi yang pertama, yaitu Allah Bapa. Pelajaran ini akan meluruskan satu pemahaman yang keliru yang ada pada kebanyakan orang tentang pribadi Allah Bapa. Dan mari kita melihat lebih dalam apa yang Allah Bapa kerjakan untuk kita dan karakter kealahan dari Allah Bapa. Baiklah saudara, yang pertama mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita membaca dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Di sana menyebutkan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita lihat, Allah berulang kali. Kapan? Pada zaman dulu. Zaman dulu ini merujuk pada perjanjian lama. Berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, mari kita lihat. Maka pada zaman akhir ini, ia yang besar, merujuk kepada Allah dan berbicara kepada Allah Bapa, tentang Allah Bapa. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kita lihat, Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Perantaraan Kristus, perantaraan Allah Anak Yesus. Mari kita lihat selanjutnya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Anda bisa melihat bagian ini? Sangat jelas dikatakan, Allah yang ada pada perjanjian lama berulang kali berkomunikasi dengan manusia dengan perantaraan nabi-nabi. Kita bisa melihat yang bagian pertama bahwa Allah bukan Allah yang berdiam diri. Bagian selanjutnya bahwa dari ayat ini juga menunjukkan dan merujuk bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia pada perjanjian baru. Melalui siapa? Melalui anaknya, melalui Yesus, melalui Kristus. Kita bisa lihat, Allah Bapa bukanlah Allah yang berdiam diri, saudara. Juga bukanlah Allah yang hanya aktif di perjanjian lama, seperti pemikiran kebanyakan orang. Namun Allah Bapa adalah Allah yang juga aktif di perjanjian baru. Kita bisa melihat peristiwa yang lainnya. Peristiwa di mana ketika Yesus di sungai Yordan dan dibaptis. Di sana menunjukkan dengan jelas ketika ia keluar dari air, apa yang turun? Burung merpati
yang melambangkan Allah Roh Kudus. Dan ada suara dari langit, dari sorga, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu adalah suara Allah Bapa, saudara. Allah bukan hanya berada pada perjanjian lama, Allah juga berada pada perjanjian baru, terlibat di sana, terlibat di dalam pekerjaan penebusan. Allah Bapa juga dinyatakan sebagai pencipta segala sesuatu. Bapa dari semua orang percaya yang sejati. Mari kita lanjut melihat gambaran tentang Allah Bapa. Musa menggambarkan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat saudara, gambaran tentang Allah Bapa. Karena sebelumnya kesalahpahaman, Allah Bapa itu pemarah, pendendam, beda dengan Allah Anak. Mari kita lihat apa yang Musa sebutkan tentang Allah Bapa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Anda buka juga Alkitab Anda untuk membuktikan apa yang dibaca pada saat ini. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Apa Musa menyebutkan tentang Tuhan? Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Ayat 7 kita lihat, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Anda lihat, Allah yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, Allah yang mengampuni kesalahan, bukan Allah pendendam, dan Allah yang mengampuni pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Musa menyebutkan gambaran tentang Allah, Allah Bapa. Yaitu Allah Bapa adalah Allah yang penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah akan kasih setia. Kasih setia yang ia tunjukkan kepada beribu-ribu orang. Allah yang mengampuni dosa, Allah yang mengampuni pelanggaran, dan Allah yang mengampuni kesalahan. Saudaraku yang kekasih, ini adalah gambaran tentang Allah kita. Berbeda dari kesalahpahaman kebanyakan orang yang menyebutkan Allah pemarah, pendendam. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia tinggalkan dunia ini, membiarkan manusia hidup. Kalau mereka tetap hidup akan hidup, kalau mati akan tetap mati. Allah bukanlah Allah yang demikian. Allah adalah Allah yang pengasih dan Allah yang penyayang. Dan ayat ini ditutup dengan ayat 7 tadi mengatakan bahwa Allah juga yang tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya apa? Allah juga adalah Allah yang adil. Mungkin dalam kehidupan di dunia ini kita menghadapi akan ketidakadilan, tetapi Allah Bapa menunjukkan keadilan yang sangat tegas. Mari kita lanjut saudara. Selanjutnya kita bisa melihat dalam satu peristiwa air bah, ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Hal yang pertama Nuh buat, hal yang pertama keluarga ini buat adalah mereka membangun mezbah. Mezbah untuk apa? Mezbah untuk persembahan keselamatan, karena Allah telah menyelamatkan mereka. Dan di sana disebutkan setelah mezbah itu dibangun, Allah mengatakan ini adalah satu perjanjian yang akan ia buat dengan manusia, bahwa Allah tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air bah. Maka sebagai tanda perjanjian, Allah mengatakan busurku kutaruh untuk menjadi perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan itu kita kenal dengan pelangi. Pelangi sebagai tanda perjanjian. Saudaraku yang kekasih, di takhta Allah di sorga, takhta tersebut dikelilingi dengan pelangi yang menunjukkan dengan jelas bahwa Allah adalah Allah yang setia dengan setiap janji-janjinya. Bukan hanya Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, mengampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Allah yang juga adil, namun juga menunjukkan Allah Bapa adalah Allah yang setia dengan setiap perjanjiannya. Mari kita buka dalam satu ayat
Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 45. Ketika Allah berkata kepada Musa, pergi ke Mesir, engkau akan menjadi alatku untuk mengeluarkan bangsaku dari tanah Mesir, orang Israel. Ada banyak janji yang Tuhan katakan. Engkau akan dituntun kemana? Tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan dalam perjalanan kita melihat seperti bangsa ini keras tengkuk, penuh dengan persungutan, tapi Allah tetap setia kepada mereka. Bahkan Allah juga setia sampai mereka berada tiba di tanah perjanjian, sekalipun mereka penuh dengan persungutan. Lebih jelasnya, mari kita buka Yosua pasal 21 ayat 45. Ada juga pada pasal 23, tapi saya ingin kita lihat fokus pada pasal 21 ini. Hampir sama idenya pada pasal 23. Tapi mari kita buka Yosua 21 ayat 45. Apa yang disebutkan di sana? Yosua 21 ayat 45 disebutkan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saudaraku yang kekasih, ayat ini sangat indah. Kenapa? Kalimat ini mengatakan dari semua segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel. Kalimat dengan tegas, tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Semuanya dipenuhi. Ayat ini kita lihat, kita belajar dan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang aktif dan turut terlibat dalam segala persoalan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menunjukkan dengan jelas dan tegas, Allah adalah Allah yang setia. Setia dengan setiap perjanjian yang Ia buat kepada manusia. Raja Daud juga menyebutkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan Allah yang suka mengampuni. Kita bisa melihat banyak hal dalam kitab Mazmur yang mengatakan Allah itu benteng perlindungan, Allah itu tempat perlindungan, dan Allah itu suka akan mengampuni. Mengampuni apa? Dosa. Kenapa? Dosa-dosa yang juga dibuat oleh Daud ketika dia berzina, ketika dia membunuh. Raja Daud mengatakan Allah adalah Allah yang suka mengampuni ketika kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Untuk itu saudara, dari hal-hal yang kita telah lihat dan kita ikuti tadi, kita dapat melihat dengan jelas lebih banyak gambaran mengenai Allah Bapa yang disebutkan. Allah yang penyayang dan pengasih, Allah yang suka mengampuni, Allah yang setia dengan perjanjiannya, Allah yang adil, Allah perjanjian, Allah tempat perlindungan, Allah keselamatan, dan Allah kebajikan. Itu adalah gambaran dari siapa? Allah Bapa. Yang pada kebanyakan orang memiliki kesalahpahaman tentang Allah Bapa. Oh, Allah yang pendendam dan pemarah. Tetapi dari beberapa ayat yang kita lihat menunjukkan Allah itu bukan pendendam dan pemarah, tetapi Allah yang berlimpah akan kasih dan setia. Kita lanjut saudara. Kita akan melihat bagaimana Yesus, anak Allah, Kristus menyatakan tentang Allah. Bagaimana Ia menyatakan tentang Allah? Hal ini penting saudara, karena salah satu kepahaman yang kebanyakan orang tentang Allah Bapa adalah katanya Allah Anak, Yesus lebih baik, lebih sabar daripada Allah Bapa. Jadi kalau dibandingkan Allah Anak lebih baik dan lebih sabar daripada Allah Bapa. Mari kita lihat. Mari kita kembali membuka Alkitab kita untuk melihat dan memperjelas akan kesalahpahaman ini tentang Allah Bapa. Coba kita buka Yohanes pasal 1 ayat 18. Apa yang disebutkan di sana? Yohanes pasal 1 ayat 18. Kita lihat di sana. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, siapa? Kristus Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang
menyatakannya. Jadi Allah dinyatakan melalui siapa? Melalui anak tunggalnya, yaitu Kristus. Yohanes 14 ayat 9 lebih memperjelas mengenai statement yang kita telah ikuti dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Mari buka Yohanes pasal 14 ayat 9. Yohanes pasal 14 ayat 9. Apa yang disebutkan di sana? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini penekanannya. Coba saudara perhatikan. Barang siapa telah melihat aku, Yesus, ia telah melihat Bapa. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 1:18 katakan, Yesus anak tunggal Allah menyatakan tentang Allah Bapa. Dari dua ayat ini, saudara, kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Kristus dalam misi dan pelayanannya di dunia ini, di dalam perjanjian baru, Kristus sedang menyatakan dengan jelas dan terang tentang Allah Bapa. Apa yang terjadi, apa yang ia buat adalah gambaran dari Allah Bapa. Jadi ketika dikatakan Yesus adalah oknum kealahan, anak Allah yang penuh perhatian, hal itu menggambarkan bahwa Allah Bapa juga adalah Allah yang perhatian, penuh perhatian. Ketika menggambarkan tentang Yesus bahwa Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang yang sakit dan untuk menyelamatkan yang hilang dan berdosa. Gambaran tentang Allah Bapa juga yang tergerak hatinya ketika melihat seorang menderita dengan sakit, yang tergerak hatinya ketika melihat seseorang yang penuh dengan dosa dan mau datang untuk mencari kasih karunia. Karena Kristus, Yesus menggambarkan tentang Allah Bapa. Yesus katakan, kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Yang menggambarkan bahwa Yesus yang bersentuhan langsung dengan manusia juga menggambarkan Bapa juga yang terlibat langsung dengan keberadaan manusia di dunia ini. Yesus yang adalah pemberi menggambarkan juga, menyatakan juga Allah adalah Allah pemberi. Yesus yang adalah kasih menggambarkan juga bahwa Bapa adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Karena ayat tadi mengatakan bahwa keberadaan Yesus, kehadiran Yesus menyatakan tentang Allah Bapa. Setiap kali engkau melihat Yesus, engkau juga melihat siapa? Melihat Bapa yang di sorga. Jadi jangan pernah kita membandingkan bahwa Allah Anak itu lebih baik daripada Allah Bapa. Tidak, saudara, karena mereka satu dalam misi. Mereka menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan Anda dan saya. Jadi, saudara, dari hal-hal yang kita telah pelajari pada saat ini, panggilan saya untuk kita pada pelajaran saat ini, pertama, marilah kita membuka pemikiran kita dan memiliki gambaran yang utuh, gambaran yang jelas mengenai siapa? Mengenai Allah Bapa, yang dimana Allah Bapa juga turut terlibat di dalam sejarah dunia ini, agar kita tidak sama seperti kebanyakan orang yang masih keliru mengenai kepribadian dari Allah Bapa. Allah Bapa yang penuh pengasih, penyayang, panjang sabar, dan semua yang telah kita pelajari tadi. Dan yang pelajaran yang kedua dari pelajaran hari ini adalah sama seperti kehadiran Kristus menyatakan karakter Allah yang adalah kasih, menyatakan karakter Bapa yang adalah kasih. Kiranya, saudara, kehadiran Anda dan saya, keberadaan kita menyatakan bahwa Allah juga hadir di dalam kehidupan Anda dan saya. Artinya apa? Hidupkanlah kehidupan kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, mengaku pelanggaran-pelanggaran, mengaku dosa-dosa kita, dan marilah kita datang meminta akan kasih karunia Tuhan untuk mengampuni,
akan dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, inilah gambaran yang jelas dan terang mengenai Allah Bapa, pribadi kealahan. Oknum yang pertama, yang tidak lepas, yang tidak berdiam diri, yang turut terlibat dalam kehidupan kita untuk penyelamatan Anda dan saya. Mari saudara kita ikuti statement ini. Gambaran ringkasan dari bab 3 doktrin Gereja Masetan hari yang ke-7 yang berdasarkan akan Alkitab firman Allah menyatakan bahwa Allah Bapa kekal adalah pencipta. Allah Bapa kekal adalah pencipta, sumber, penopang, dan pemerintah dari semua ciptaan. Allah Bapa, Ia adalah adil, kudus, penuh rahmat dan kemurahan, lambat marah dan berkelimpahan cinta kasih dan setiawan. Kualitas dan kuasa yang tampak dalam Anak dan Roh Kudus, pribadi yang pertama, pribadi yang kedua, dan pribadi yang ketiga, Anak Allah dan Allah Roh Kudus, adalah juga menyatakan tentang oknum yang pertama, yaitu Allah Bapa. Kiranya pelajaran kita pada saat ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kita dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai Allah kita. Masih banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan, yang menjelaskan lebih dalam bahwa Allah itu adalah Allah pengasih, maha kuasa, penyayang, panjang sabar, pengampun dosa, dan apa yang kita telah pelajari tadi. Namun, kiranya ayat-ayat yang kita telah ikuti tadi juga dapat memberikan keyakinan dan kekuatan bahwa Allah Bapa juga turut terlibat di dalam keselamatan, misi keselamatan Anda dan saya. Ibrani tadi mengatakan bahwa Allah dengan berbagai cara berulang kali berbicara dengan nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Dan Allah juga yang saat ini berbicara dengan jelas melalui perantaran anaknya ketika menjalankan misi menyelamatkan Anda dan saya. Kiranya pemahaman kita tentang Allah Bapa dapat terbuka dan kita melihat bahwa Allah Bapa adalah Allah pengasih, Allah pengasih dan Allah penyayang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah terang, jadikan hidup kita sebagai gambaran akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat Anda, orang melihat akan Allah yang hadir di dalam kehidupan Anda dan saya. Marilah kita tunduk kepala dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang setiawan, Allah yang adil. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon kiranya Tuhan dapat mengampuni kami ketika pemikiran-pemikiran kami terbatas melihat tentang karakter Allah. Khususnya ketika kami juga memiliki kesalahpahaman tentang gambaran Allah kami. Kami bersyukur kami boleh mempelajari pada hari ini bagaimana Allah itu yang berulang kali dan terlibat di dalam kehidupan kami manusia. Kiranya kami semua dapat memiliki gambaran dan pemahaman yang jelas dan terang mengenai Allah kami. Kiranya melalui kegiatan belajar Alkitab ini, belajar doktrin Gereja Masetan hari ke-7 yang semuanya berlandaskan akan firman Tuhan, akan Alkitab, dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya ketika mengikutinya dapat merasakan berkat dari sorga, memiliki pemahaman yang jelas mengenai Allah Bapa, oknum yang pertama dalam kealahan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap belajar firman Tuhan.
itulah pelajaran yang telah kita dengarkan tadi, dan kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Tuhan kita, yaitu Allah Bapa, sama seperti Tuhan Yesus dan sama seperti Roh Kudus, mempunyai sifat kasih, mempunyai sifat mengampuni, dan Dia juga adil. Terima kasih untuk kesempatan yang Anda telah berikan, di mana Anda telah menonton video ini. Satu harapan kami adalah Anda dapat mengerti akan kebenaran itu. Dan bila Anda mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Anda mempunyai saran untuk channel kami, silakan tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kami lebih termotivasi untuk lebih berkarya lagi. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman saudara agar bukan hanya Anda yang selamat, tetapi juga orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.